Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, Bang Jerry, halo. Standby dulu, Bang Jerry. Standby dulu. Nah, Bang Jerry ini, Bang Andi dan Bang Hasan, dia ini seorang Kristen yang suka bertanya tentang Islam. Memang saya kasih kartu VIP untuk bertanya di komen saya. Saya menyambut dia dengan baik ketika dia berdiskusi dengan kita. Kita menempatkan marah dan ramah pada tempatnya ya, karena kita diperintahkan berlaku adil. Nah, sekarang saya ke si Peteng ini. Peteng, udah ngerti konteks diskusi di sini, Peteng? Oh iya, oke. Sebelum kau sudah mengerti, sudah paham, perkenalkan dirimu. Agamamu apa dulu, Peteng? Saya Muslim. Oke, Muslim. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Maksudnya? Iya. Ya, ucapkan dulu, buktikan kalau kau Islam. Kenapa? Ya kan tidak harus saya buktikan kan. Bung Lam. Kan kayak gini lah kalian oten-oten ini. Kenapa kalian kok malu mengakui agama kau? Aku tahu kau bukan Islam, kau Kristen. Kok jijik kali mereka sama agama mereka ya? Aku lo bangga bilang, siapa kau uni agamamu? Islam. Kok malu kali ya agama Kristen? Heran aku lo bang. Bang jadi, kawan-kawanmu kenapa pada malu mengakui agama mereka Kristen bang? Heran aku lo bang. Kenapa nggak ngaku aja aku Kristen lo uni? Bangga lah jadi orang Kristen. Kok jijik kalian jadi agama Kristen kenapa? Kenapa rupanya? Udah ada aja. Wah, ini kayaknya mau ngantar wahyu ini ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bang, wabarakatuh. tolong wahyunya Bang sama saya, Bang. Saya Jibril TikTok bang, antar data sama Teos di ruangan ini. Jadi saya Teos di ruangan ini. Jadi bajingan-bajingan yang naik yang kurang ajar ini apa segala macam nanti kena ya. Kurios bukan Teos. Abang kau disembah. Oh enggak, Teos. Saya Oh, Teos. dia Teosnya. Dia lebih di atas aku guys. Aku kuriosnya, dia Teosnya. Ya, tolong yang naik ke sini itu kenapa sih nggak mau jujur? Jujurlah. Saya Islam Uni. Saya Kristen, tapi takut Uni ngaku, takut ditanya-tanya sama Uni gitu. Saya nggak akan tanya, Bang Jerry itu nggak pernah saya tanya itu, kecuali dia mengklaim. Ya pertanyaan akan muncul kalau ada klaim. Kalau ada klaim pasti saya tanya. Ya, tolonglah. Si Peteng naik lagi ya. Terserah Bang Jibril lah ya, karena dia Teosnya aku suka-suka dia aja dia mau nurunkan menaikkan suka-suka dia lah. Karena dia Teosnya aku. Kita sapa dulu yang ada di sini sebagai kurios, aku menyapa dulu. Saud Duren, kenalkan diri Anda. Saud Duren, silakan perkenalkan diri Anda, terus tujuannya ke sini ngapain? Silakan. Saud. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Saud, silakan sampaikan tujuan ke sini ngapain? Mau simak-simak aja. Oh, ini mutua kalau nyimak-nyimak di bawah aja ya. Oh iya. Gak usah naik dong ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kenapa kalian meragukan saya bilang Muslim? Karena kau Kristen. Muslim itu kan artinya apa? Muslim itu secara esensi berserah diri kepada Allah. Kau kepada siapa kau berserah? Berserah sama siapa kau? Saya berserah diri kepada Allah. Coba tunjukkan bukti kalau kau berserah diri. Apa buktinya? Ya aku Berarti menaati kafir. segala- Dari VT-VT-nya kafir dia. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Malu Peteng. Malu. Kristen dia nih, tadi Iya. saya di rumah kasih kafirkan. Enggak, Bang. gini loh. Bang. Arti Nggak kafir usah apa? Arti kafir apa? mengkafir-kafirkan. Kok pengen kali dia diakui sebagai Islamnya Bang Ya, Jib? dia tertutup. Kayaknya malu dia jadi Dari VT-VT-nya Bilang mengkritik Islam, Al-Quran. saya bilang Muslim. Islam apa yang mengkritik Al-Quran? Saya
Tadi saya sama di room. Muslim, tunggu sebentar. Ini biar kena injek lehernya. Injak aja bang. Muslim itu definisinya apa? Secara etimologi, Muslim itu dari kata salima, selamat, sentosa. Salah. Nah, Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Secara definisi Muslim itu secara definisi Muslim itu berserah diri pada Tuhan yang Maha Satu, yang Esa. nah ini. Tuhan nah kamu ini, kan tiga kalian kan? tidak memahami arti. Kamu itu nyembah makhluk, Peteng. Kamu tuh nyembah makhluk. Aduh. Loh, baru ngomong dua Jangan baris dulu sudah ke situ lah, kita aduh. bahas tentang kata Muslim. Kok jangan ke Nah, situ? Kenapa takut banget? Tuhan, kamu nyembah siapa? Tuhan apa makhluk? Tidak ada aku menyembah makhluk, tidak ada Loh, aku menyembah Allah. Terus si tidak. Firman jadi daging Tidak. itu siapa? Makhluk bukan? Kata Muslim dulu. Firman Nah, jadi makhluk itu Firman jadi makhluk itu makhluk bukan? ya kan? Jadi Firman teman-teman, jadi kata daging itu Muslim makhluk bukan? Peteng. dia Peteng. menganggap bahwa Peteng. ya tunggu Ini mau lagi kamu ngomong memberikan ngomong edukasi sendiri. kepada teman-teman. Ya udah ngomong aja sendiri. Kamu bikin room sendiri, ngomong sendiri. Ya? Bukan gitu bang. Oh silakan bang, silakan. Ya kita satu-satu yang ngomong ya. Silakan bang. Saya tanya, kamu nyembah makhluk apa Tuhan? Temanya dulu kita lagi bahas Muslim. Kan ini. kamu ngaku-ngaku Muslim. Ya. Tadi Bang Jibril tadi di komalnya Oten itu dia ada di situ menghujat Muslim. Iya. Kenapa sih kafir-kafir di sini nggak pada pede, nggak pada Malu dia. percaya Malu diri? dia. Saya nyembah teos gitu, saya nyembah makhluk. Saya nyembah makhluk 2000 tahun yang lalu gitu, yang berak, yang makan ikan gitu. Pede aja, kenapa sih? Orang yang nyembah berhala aja pada pede, kalian masa nyembah makhluk nggak pede? Nggak punya jati diri dia ya. Nih, dia mau naik lagi nih. Dia cuma nguasain satu kata, Islam atau Muslim dari mana. Habis itu dia mau, nah itu aja narasi dia. Gitu ditanya dia nyembah siapa nggak tahu. Gini ya bang, satu-satu kita bahas ya. Nanti setelah itu kamu bertanya sesuka hatimu. Saya akan jawab Loh, semua. jadi kamu yang ngatur ya? Ini memang ruangan siapa ya? Ya kan, Mentalnya penjajah sekali Ya, kamu ya, datang nam- ke sini, kamu yang mau ngatur-ngatur. Mental penjajah Bukan sekali begitu. kamu. bukan begitu bang. Kamu Maksudnya kan ngaku supaya Islam, enak. kamu kan ngaku Muslim. Saya tanya, Saya kamu tidak nyembah mengaku makhluk apa Islam. Saya bilang Iya, kamu Muslim, kamu bukan ngaku kamu Islam. Muslim kan? Iya, Muslim. Ya, kenapa? Terus kamu nyembah makhluk. Nyembah makhluk apa nyembah Tuhan? Saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Allah. Firman. Kamu dapat kata Allah itu dari mana, Pak Peteng? Ya, Kamu dapat kata Allah itu dari mana, Peteng? Kamu baca original teks kamu nggak? saya mendapatkan Original kata Allah teks itu kamu karena- itu nggak ada Allah, Peteng. Satu kitab kamu dari ujung sampai ujung nggak ada kata Allah, Peteng. Sebelum Islam ada juga kata Allah sudah ada, sudah dipakai. Di mana? Coba tunjukkan. Aduh. Aduh, sakit ya? Nggak tahu. Aduh, nggak Bukan, tahu saya ya? nggak tahu. Sakit ya? Berarti kamu nggak menguasai sejarah gitu loh. Oh, nggak Gitu. menguasai sejarah. Jadi Nih, kalian- saya tunjukin ya. kalian itu Peteng hanya diam dulu. mengklaim, Peteng ya. diam dulu. Peteng diam dulu. Peteng diam ya. Peteng diam. Ini dari the Catholic Counter Reformations. Catholic ya. Sumbernya dari mana? crcinternet.org. Ini websitenya Katolikan nih. Ini nggak bisa lebih Katolik daripada ini. Nih, VOD edition nih Bapak gerejanya. Nih bahasa Itali nih. La Corte Reforme Catholique AUXX1 siècle. Di sini ada inscription. Kalau kamu nggak paham inscription itu prasasti. Prasastinya ini tulisannya ditulis tahun 512. Coba kamu baca nih, Peteng. Ini kan with the help of God, atas nama Tuhan kan. Coba kamu baca ini. Peteng, ini Allah apa ilah? Coba baca. Duh, gini ya, kawan-kawan Baca, ya. jangan gini ya. Baca. Iya, itu Sebelum Islam ada kalian namanya pakai Allah katanya. Baca ini. Fonetik korespondensi. Waduh, dia baca ini, baca yang ini nih. Jadi, Kok jadi kok botol sih Peteng? Pantes Allah nyembah itu makhluk, nggak ngaku bukan- gitu loh. bukan Kamu disuruh milik baca ini Islam. aja nggak mau.
Siapa bilang kata Allah itu milik Islam? Ya udah Jangan- coba jangan baca ikut ini, Islam. kamu kan mengklaim kamu pakai Allah sebelum Islam. Ini kamu sebelum Islam, baca Teng, apa? Allah bukan. Allah ilah. Ini ilah Itu kan? Sama. Ini ilah itu beda sama Allah, peteng botol. Sama. Loh. Siapa yang bilang Ya udah beda? tunjukkan di mana kamu pakai Allah. Saya udah tunjukin tuh data saya. Kristen sebelum Islam Sekarang nggak saya pakai mau Allah. tanya. Loh Di kok kamu Arab tanya? Saudi itu- Kamu buktikan di Arab dulu. Saudi itu Kamu pakai nih sebelum segede Islam ini, ada si peteng agama botol apa? nih. Ada Saya agama gede apa? ini si peteng Ya, nih, peteng ada botol nih. agama apa sebelum Islam Coba ada di Arab buktikan Saudi? Allah kamu pakai sebelum Ya. Islam, coba. Oke, jadi sebelum Islam ada di Arab Saudi. Buktinya dong, jangan ngebacot Nasrani doang itu dong. sudah Waduh. ada. Aduh. Si peteng nih ngebacot doang rupanya. Udah, Bukan ngebacot terakhir doang, saya makanya ngomong sama kamu ya, baca. peteng ya, botol. Aduh. Terakhir ya. Ngeklaim begitu ditunjukin prasastinya nggak bisa nunjukin prasasti dia. Gimana sih si peteng botol nih, kafir penyembah berhala nih. Aduh, pusing gitu ngadepinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alfi. Wah, Gimana Bang Hasan? sabar. Biasanya abang sabar menghadapi Oten. Enggak, karena dia udah nyerocos, jadi saya mesti ngimbangin ya kan. Iya sih. Kita harus Sama sabar kan? menghadapi penyembah makhluk. Iya sama, dari tadi pun juga udah buka tema sebenarnya Umi. Cuman tema itu dirancuhkan oleh yang pertama. Nek dong Bang Jerry Bang Jerry dibawa aja Nek. Bang Jerry apanya nggak porno itu definisi? Coba aku definisikan porno dulu ya Bang Jerry. Kita bahas. Kami itu penuduh atau enggak? Aku definisikan porno dalam KBBI. Nih, aku bacakan. Nah, kita baca ya kata porno. Nggak jual Louis Vuitton. Nggak dong Op Jerry. Merek uni Pornonya merek. yang mana sih? Ya ini bentar. Saya definisikan kata porno dulu ya. Sabar. Abang kan saya kasih ini. Porno dalam wiki kamus. Mana belum bahas. CABUL. CABUL itu ya. Nah, kemudian kita cari CABUL itu atau MESUM itu sama ya. Nah, kita cari kata porno MESUM CABUL. Nah, mesum, kotor, cemar tentang pakaian, badan dan sebagainya. Tidak senonoh, tidak patut, keji. Melakukan perbuatan mesum, berkata mesum, permesuman hal yang mesum, berhubungan dengan keadaan atau perbuatan mesum. Terus apalagi di sini ya, pornografi. Pornografi ini artinya adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu dan birahi. Ingat ya, pornografi. Pornografi itu kata porno yang ditambah dengan grafi. Maka definisinya, etimologinya adalah bahan bacaan. Nih, saya kasih Anda aja deh Pak Jerry ya. Nanti baru pembuktian ya sesuai dengan definisi. Masuk atau enggak? Nih. Nah, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Ya. Sekarang saya tanya. Ya. Saya tanya sama Anda. Alfi tolong tunjukin deh tentang bentuk kelamin atau tentang ayat-ayat vulgar dalam Bible. Biar Pak Jerry aja yang menjawab sendiri. Alfi tak hafal dalilnya. Yang Alfi tahu itu kata porno itu pun ada di original teks mereka pada kitab Ibrani. Ya, ini aja tentang itu yang susunya di jama-jama itu. Buah dada itu. Nih Alfi besarkan coba ya. Ya besarkan. Kitab Kidung Agung. Oh kidung. Sesuai dengan definisi, menurut Anda, bisa tidak Anda menjamin bahwa ketika orang membaca ini, bisa tidak Anda memastikan tidak ada satupun manusia yang birahi karena kata sengaja ini? Apa? Kitab Kidung Agung. Ya, coba Yeskiel pasal 23:20 aja dah. Aduh, yang lebih. mati nih. Saya tidak tahu kalau di Yeskiel itu tulisan 3000 tahun lalu itu. Iya. Kalau Kidung Agung saya bisa sedikit jelasin. Nah, ini kita bahas ini. Rifa. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai. Coba baca semua terjemahan Alfi, bacakan terjemahannya. Iya.
Aman nih dibaca nih. Gak apa-apa. Ini baca kitab pakai termasuk nggak aman untuk dibaca. Iya, dalam Yeskel 23:20 kan di sini berbunyi, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal. Yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Atau di dalam BMK itu zakarnya itu sebesar nafsu kuda. yang lain. Ada beberapa banyak yang sabda.org aja deh, biar semua biar dibaca. Oh bisa. Iya Pak Jerry. Nih, misalnya terjemahan baru tadi kita baca, sekarang ayat nih. Ia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai-keledai dan yang air maninya seperti air mani kuda. Lalu di terjemahan lama, maka asyiklah ia terlebih daripada segala gundik. Mereka itu. Rifan gak usah dengar. Tutup telinga. Wah, yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Nah, sekarang versi bis 1985. Ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu berahinya dan yang gejolak berahinya sebesar nafsu kuda jantan. Ya, gimana nih, Bang? Iya, itu cuma bahasa untuk menegur umatnya yang sudah masuk ke dalam berhala. Jadi umat Israel itu kan Yehezkiel di zaman perjanjian lama. Jadi itu masalahnya itu Yehezkiel itu ya untuk orang-orang Israel aja. Jadi umatnya itu selalu selalu berhala. Kalau ada raja yang kawin dengan bangsa lain pasti berhala, maksudnya digambarkan itu bahwa mereka itu seperti bersundal. Karena pernah saya tanya juga saya punya pendeta-pendeta selalu ngomongnya bahwa itu sebenarnya bahasa teguran untuk orang Israel. Memang kasar sih sebenarnya, kasar banget itu bahasanya. Cuma kan bahasanya tata bahasa tempo dulu kali ya. Tata bahasa itu kan tata bahasa 3.500 tahun lalu itu. Memang tata bahasa yang gimana gitu ya. Mungkin tidak ada sopan santunnya kalau mau dipikir ya. Tapi ya bagaimana? Itu di Alkitab, ada di kitab para nabi lagi. Seperti contoh Mas Kidung Agung, ada tahu kitab Kidung Agung? Tahu. Nah, itu Kidung Agung itu Kidung Agung itu lagu yang maha kudus loh, dikatakan orang Israel itu lagu yang maha kudus. Kenapa? Karena itu sebenarnya gambar itu yang bercerita itu tentang lagu itu adalah orang yang baru menikah gitu loh. Jadi vulgar karena dia baru menikah, jadi dia bikin cerita yang kayak gitu. Termasuk itu sebenarnya karangan dari Salomo itu. Salomo adalah kalau di Islam namanya Sulaiman ya. Gitu. Jadi itu kitab Kidung Agung sebenarnya menggambarkan betapa sebenarnya mau mengatakan bahwa betapa mulianya itu yang diberikan. Tapi gambarannya yang dicerita itu memang ya begitulah, vulgar gitu loh. Tapi itu lagu yang maksud mereka itu lagu suci karena orang yang baru menikah, pengantin baru lah yang ciptakan itu lagu Kidung Agung. Alfi, minta jelaskan ini aja deh. Iya, minta jelaskan aja nih. Dengan iman Rahab si peluncur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak iya, jangan disebut nanti kena banned, bahaya. Oh iya. Tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Ini maksud ayat ini gimana? Iya, itu Rahab dulu dia perempuan sundal. Dia di daerah Moab atau daerah mana itu ya, yang mereka Yosua mengutus Kaleb untuk mengintai kota Yerusalem, kota Israel. Nah, mereka itu mengintai, tetapi mereka dikejar dengan bangsa di kota itu. Bangsa apa sih dulu itu? Mereka itu yang di Yerusalem pertama, belum Israel masuk. Jadi mereka mengintai, mereka dikejar, mereka larilah ke si Rahab ini. Rahab perempuan sundal ini menolong mereka, diselamatkan mereka, disimpan mereka semalaman, pagi-pagi dilepaskan. Nah, jadi Rahab meminta ke intelijen ini, mata-mata ini yang masuk mengintai, kalau kamu nanti berhasil menang, kamu mau membunuh pastikan ini. Mereka kan begitu zaman dulu, membunuh semua rakyat di sana. Tolong selamatkan saya. Jadi dia diselamatkan. Ini Rahab dan keluarganya. Iya. Salah nggak? Boleh limit dulu. Suara noise Pak Jerry masuk tuh. Oh iya, limit dulu sebentar. Sorry. Yang saya dapat di sini ya, dengan iman nih.
ya dengan iman nih, Rahab nih si pelaku prostitusi ya atau yang disebut sebagai mucikari itu tuh nggak binasa bersama orang-orang yang tidak percaya tuh. Ini yang saya dapat poinnya dari sini nih. Saya nggak tahu tafsir Bapak tadi itu dari mana. Dan yang saya katakan tadi, ini kata porni, ya, kata porni atau yang di bahasa Inggrisnya itu porn gitu ya. Nah, pada Ibrani 11:31, kalau kita lihat pun di dalam interlinearnya itu cukup terbuka gitu. Kita ke Ibrani ya. Pada Hebrew 11:31 memang kata prostitusi atau porno itu tuh berasal dari original teks Bapak itu, Pak. Gitu. Nah, ini sumbernya nih, Pak. Katanya Popcorn berasal gitu dari Popcorn. katanya aja berasal ya prostitut ya. Nah, mucikari nih. Katanya berasal dari kitab suci, Pak. Apalagi praktisinya itu. Itu yang saya katakan tadi gitu. Bagaimana ya? Gimana nih Bang Jibril? Modal iman, Bang. Seorang mucikari itu nggak binasa, Bang. Iya, keren kan? Terserah mau menyundul kayak gimana, tapi yang penting beriman, sorga gitu, ya kan? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya gimana Pak Jerry? Gimana? Ini bukan masalah surga. Ini Rahab meminta. Rahab ini bukan cerita malah masuk cerita surga. Ini kisah bagaimana Israel menyerang masuk ke kota Yerusalem. Kalau nggak salah ya, ceritanya jadi Rahab ini waktu orang Israel mengintai masuk, bahwa dia mau lihat-lihat bangsa di sana itu, dia masuk, mereka ketahuan, dikejar, mereka lari berdua itu. Dua intelijen ini lari ke rumah Rahab, diselamatkan, nginap di rumah Rahab, besoknya baru dilepas mereka. Nah, Rahab udah tahu bahwa ini pasukannya Israel ini mengintai untuk nanti membasmi bangsa yang ada di sana ini. Jadi Rahab minta jaminan, kalau nanti kamu orang masuk menyerang, membunuh semua bangsa yang di sini, menduduki kota yang di sini, apa jaminannya supaya saya bisa selamat? Karena saya sudah menolong kamu orang, gitu. Dia bilang, semua keluargamu, termasuk kau sendiri dan keluargamu, orang tuamu, dan pokoknya keluarganya Rahab ini diselamatkan, tidak dibunuh, gitu loh. Tidak dibunuh oleh bangsa Israel waktu masuk menyerang ke Yerusalem. Begitu Pak ceritanya. Ya udahlah, cemana lah. Tapi gini ya. Ini porno kan? Oke, kalau tak tahu Greeknya, Alfi tunjukkan ini aja deh. Prostitut nih. Halo Pak Jerry. Iya, Rahab itu memang perempuan pelacur di kota situ, dia pelacur dia, pesundal lah, perempuan sundal lah. Tapi dia tidak kena pembasmian oleh bangsa Israel waktu masuk ke daerah Kanaan, tanah Kanaan itu, karena dia sudah menyelamatkan 2 orang pengintai orang Israel yang mengintai bangsa itu untuk mereka mau hancurkan nanti. Jadi mereka masuk dulu melihat, oh nanti mereka menyerang. Nah, waktu ketahuan bahwa ada pengintai, bangsa di sana mengejar, mereka lari ke rumah Rahab ini, sang pelacur ini, gitu, diselamatkan. Jadi sang pelacur juga ini udah tahu bahwa ini orang bangsa Israel ini mau menyerang, nanti masuk ke situ. Jadi dia minta jaminan supaya jangan dia dibunuh sekeluarga. Pak, kalau bangsa Israel masuk ke sana, gitu loh. Dikit nih Pak Jerry. Ya. Kalau Bapak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak binasa nggak Pak? Gimana Pak Jerry? Kalau Bapak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak binasa nggak Pak? Tidak. Nah sama, Rahab juga. Dengan iman, Rahab, ya, si mucikari itu nggak turut binasa bersama-sama orang yang tidak percaya. Iya, untuk pengertian kata iman di sini itu, dia percaya, maksudnya iman, maksudnya dia percaya bahwa dia tidak akan binasa, bukan dalam arti masuk surga ya, bukan dalam arti masuk surga. Oh, jadi dia akan masuk surga? Bukan dalam arti masuk. Bukan cerita masuk surga ini, bukan. Oh, kenapa bawa iman kalau gitu? Iya, iman itu sama dengan dia percaya bahwa dia imani bahwa dia akan selamat, gitu loh. Jadi dia tahu bahwa kalau dia selamatkan ini 2 orang, dia pasti selamat. Dia imanin gitu, dia percaya bahwa dia akan selamat karena dia menyelamatkan bangsa Israel 2 orang ini, pengintai yang masuk ke sana, gitu.
contoh, kalau ada pelacur di daerah mana ya, umpama di daerah Surabaya, terus ada bangsa lain yang mau masuk untuk menyerbu Surabaya, untuk memumihanguskanlah Surabaya. Nah, ada pengintai sebelum mereka menyerang Surabaya, mereka mengintai dulu, dikirim 2 orang. Nah, waktu dikirim 2 orang, orang Surabaya tahu bahwa 2 orang ini pengintai. Dikejarlah pengintai ini, tapi dia menyelamatkan dirinya, masuk lari ke rumah si Rahab perempuan Sudal ini. Rahab menolong, bilang, iya udah sini kamu orang masuk, saya selamatkan kau. Disembunyikan di atas soto, di atas apa ya, di atas tingkat berapa itu, di atas ininya rumahnya. Nah, sesudah itu begitu pagi mereka sudah berjanji dengan Rahab, kalau nanti kau datang membumi hanguskan kota Surabaya, tolong ya jangan bumi hanguskan saya sekeluarga. Jadi waktu orang yang menyerang Surabaya membumi hanguskan semua yang hidup di kota Surabaya, ya perempuan Sundal ini, yang Rahab ini yang selamat, bukan dalam arti masuk surga. Dia diselamatkan. Selamatnya karena apa? Selamatnya karena apa? Selamatnya karena apa? Selamatnya karena apa? Iya, selamatnya karena apa? Nih, selamat yang diraih oleh Rahab yang tidak turut binasa, tuh, ya kan? Itu kan akibat. Di balik akibat itu kan ada sebab, ya kan? Itu sebab, hukum sebab akibat itu kan ada. Nah, penyebab Rahab ini tuh selamat apa? Dia tidak dibunuh dengan bangsa Israel ini, karena kan seharusnya semua dibunuh. Orang yang di daerah Kanaan itu harus dibunuh semua, tapi Rahab ini tidak dibunuh karena dia sudah menyelamatkan ini berdua orang ini. 2 orang ini sudah diselamatkan nyawanya. Loh, di sini dibilang dengan iman. Di sini bilang dengan iman. Iya. Bukan. Jadi fungsi kata dengan iman di sini apa? Percaya. Iya. Jadi kenapa bobok kata iman gitu? Nah, saya nggak tahu, mungkin tata bahasa zaman dulu atau bagaimana, saya juga ngerti. Saya nanya, Uni Ripa tahu, saya belum pernah sekolah Alkitab, belum pernah sekolah teologi, tapi kalau untuk cerita-cerita kayak gini, karena saya biasa membaca dan saya juga bertanya-tanya ke orang-orang yang sudah sekolah, gitu ceritanya. Tapi kalau mendalami Alkitab saya tidak mampu, saya baru 1% mengetahui Alkitab, kurang 99%. Pada mulanya firman, Pak. Kenapa itu? Pada mulanya firman. Terus firman Iya, itu firman jadi manusia bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Dikatakan di situ kan, itu Yohanes kan? Yohanes 1 sampai 18. Itu kalau dibaca harus dibaca semua. Orang tidak mengerti bahwa firman menjadi manusia. Itu kan kesaksiannya Yohanes. Jadi ceritanya kitab Yohanes itu ya yang tulis Yohanes. Gitu. Salah satu murid Yesus. Konon gitu ceritanya, bahwa yang menulis kitab Yohanes salah satu murid Yesus, kesaksian tentang Yesus bahwa firman itu telah datang menjadi manusia. Siapa sebenarnya firman? Ya itu dia katakan bahwa itu Yesus Kristus adalah firman yang datang sebagai manusia, Bang. Itu kepercayaan kita ya, maksudnya iman kita, kepercayaan kita. Pak Jerry ini mohon maaf dari gereja mana, Pak? Saya Protestan. Oh. Jadi ini ada salah satu literasi, Pak, saya menemukan ya. Di sini ya. Iya. Nih untuk sama-sama belajar aja kita nih. Iya. Wah, saya juga baru. Nih Catholic Identity nih. Sungguh .edu ya. Education. Di sini ada pertanyaan, siapa yang menulis Injil dan kapan? Ini kalau kita scroll ke bawah, Pak. Seperti kalau kita lihat Yohanes. Di sini dijelaskan begini, Pak. Yohanes ya. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Santo Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid Yesus, Apostol Yohanes. Enggak. Iya. Nih ya, Irenaeus itu berspekulasi bahwa Injil tersebut, Injil Yohanes ini ditulis oleh murid-murid Yohanes. Nah, ini kalau kita baca lagi ke introduction ya. Menurut catatan kaki dari ini, kita terjemahin aja nih. Yang mana ya? Yohanes 1 butir 1 itu ya. Nah, di sini juga prolog ya, atau pembukaan Yohanes 1 sampai 18 tadi kan.
Di sini Iya, 18 di dalam katalog Bishop itu dijelaskan begini. Tampaknya berisi himne independen yang kemudian diadaptasi untuk berfungsi sebagai kata pengantar. Himne independen, himne Plato. Gimana tuh menurut Pak Jerry? Iya, itu kan dari sudut pandang gereja. Kalau saya belajar, saya masih kecil, sekolah minggu atau mengatakan apapun itu yang saya dapat ya saya jujur ngomong, yang saya dapat bahwa itulah kisah kesaksian. Aduh, terpantul suara ya. Kesaksian yang dari Yohanes. Jadi bermacam-macam sebenarnya buku-buku itu menurut Paulus pun, bahwa banyak sekali buku-buku itu. Tapi ya kalau mau dimuat semua tidak cukup, katanya Paulus. Banyak tentang kesaksian. Itu pun dipilih-pilih loh, baru dikanonisasi menjadi Alkitab gitu loh. Nah, makanya ada namanya apokrifa. Apokrifa itu yang tidak disetujui, yang dinyatakan hoax, seperti Injil Barnabas. Injil Barnabas itu baru itu. Masalahnya di sini keempat-empatnya, Pak. Nih ya. Ya, Ini masih di Catholic Identity ya. Penulis Injil yang diberi Katolik, nama ya. Markus, penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati pada tahun 64 dan 67 Masehi. Nah, ini Markus ya. Kita pindah ke Matius. Penulis Injil yang menyerang nama Matius juga tidak pasti. Penulisnya aja nih enggak pasti, Pak. Coba kita beralih ke Lukas. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Tapi ada juga keterangan dari guru teologi bahwa dia itu adalah dokter. Ada yang bilang Lukas itu ya dokter, namanya siapa ya? Lukas juga itu. Ada yang bilang dia dokter, ada yang bilang dia juru tulis. Betul. Gitu. Duh, yang kayak gini nih sama Bang Jibril lah. Bang Jibril lagi kerja, Bang. Jadi Enggak, tidak habis-habis juga. Kok monitor? Enggak. Silakan, Bang. Gimana Bang Jerry? Iya, sebenarnya kalau saya mau dikasih lihat semua kitab-kitab, waduh, saya belum sampai juga ke sana karena Izin. Gini Bang Jerry, karena saya tidak sekolah teologi, Nggak apa-apa. tidak sekolah Alkitab. Bang Jerry, Nggak apa-apa. monitor. Yuk. Jadi Iya, gini, siap. seperti yang saya bilang, saya justru ingin Bang Jerry ada di sini karena Ovi jangan begitu, kamu udah mulai menghujat abad ke-7 adalah iblis, udah kurang ajar tuh ini Ovi Jerry. Ovid, enggak Uni, saya mau ini nanya nih sama Ovid, kan dia udah ngomong kayak gitu tuh. Saya mau nanya sama Uni, bener nggak sih itu dalil sama Bang Alfi, itu bener nggak sih orang yang sombong sama orang sombong itu apa? Gimana? Itu Imam Syafi'i. Gimana Sombong kalimatnya? pada orang sombong orang itu sodokah. Maksudnya kalau aku sendiri nggak bisa aku telisik karena aku belum berhak. Tapi kalau ada yang merasa menghantam orang sombong dengan kesombongan itu Syafi'i bilang sedekah. Enggak, tapi itu bener nggak sih dari Imam Syafi'i bener? Iya, Imam Syafi'i Ustaz Abu Somad bilang gitu. Jeremy, Bang Jerry di mute dulu ya, noise. Jeremy, apa yang kamu mau bahas? Enggak, saya kemarin saya habis ikut itu acara itu dari mantan penyembah gereja setan. Abad ke-7 adalah iblis, itu maksud kamu, statement kamu tuh? Enggak, jadi Lucifer itu ternyata kerjasama sama itu yang saya dikasih tahu sama abad yang ke-7. Nanti saya ada PDF-nya tuh. Oh, coba sumbernya dari mana? Coba saya kita ada gedein. di data ya, oke lah. Nah, saya gedein kamu. Coba sumbernya dari mana? Boleh lah. Nah, saya kasih ya, sabar. Siap. Wahid. Enggak, bukan. Waduh, handphone kamu nggak bisa lebih ini lagi. Aku udah rusak, belum ganti. Saya ada 2. Oh. Enggak, kemarin kamu menghina Bunda Natali. Kamu punya handphone lebih dari 20 juta harganya, tapi kok handphone kamu begini? Kok kamu kayak orang miskin sih? Oh, banyak. Saya punya hak ratusan juta sampai miliaran kok, Pak, dan ruko kios. Cuma omongan doang. Apa gimana? Ya Allah, tatakan mejanya aja begitu. Oh, kamu nggak tahu rumah saya ya, Pak? Oh, orang miskin rupanya. Enggak, gimana itu sumbernya dari mana si Jeremy ini? Dari mana itu sumbernya? Bentar ya, Bang. Aduh, Dari sini banyak. Wah, ternyata Jeremy Sumbernya dong. miskin, tapi katanya kaya. Saya nggak paham.
Saya mah belum pamer aja Bu. Saya tuh punya Oh, banyak. coba dipamerin dong. Coba Pamerin dulu dipamerin. lah, biar tahu kalau kaya beneran. Soalnya kemarin ngerendahin orang. Itu handphonenya aja pecah-pecah tuh. Itu makanya kenapa nggak pakai nasi padang kayak saya sekarang? Oh, belum pernah lihat ya. Waduh, itu ada Ih. papan di tangganya kenapa tuh kebanjiran? Enggak, ini rumah saya ada 2 lantai. Saya tahu Anda Oh. pasti rumahnya cuma 1 lantai kan. Oh enggak sih, wah. Waduh, itu ada handuk. Bang Jerry sabar ya, Bang Jerry ya. Bang Jerry, kita mau kasih ini dulu, kita kasih asupan gizi dulu buat si Jeremy nih. Apa nih? Apa nih yang mau ditunjukin nih? Apa tuh? Asus apa tuh? Apa tuh? Asus apa tuh? Laptop Pak, bisa Oh, ini. Asus. Ini harganya 20 juta, 18 juta lebih nih. Oh, Asus, 18 juta. Kemarin menghina Mbak Hadijah, kenapa nggak pakai Mac? MacBook Pro kamu mana? Oh, saya nggak pernah pamerin punya adik saya. Oh, MacBook. Kamu katanya punya MacBook Pro. Punya Banyak, adeknya. ada. Kamu tahu MacBook Pro yang kayak gimana nggak? Tahu banyak itu. Yang mana itu? Adalah itu kan. Kamu tahu kan yang kayak gini kan MacBook Pro? Yang ada touch bar-nya? Tuh. Tahu kan? Masa nggak punya sih? Katanya punya Nggak MacBook dong, Manjib. Pro. Manjib mau buka lah itu camnya nggak kebuka. Alfi kirim ya MacBooknya ke Bang Jibril ya. Coba gedein lagi, kasih coba lihat ke tadi. dia. Mana katanya kamu punya MacBook Pro kemarin? Oh, itu punya adik saya sama saya itu sama juga. Oh, mana Lagi coba dipakai. tunjukin dong. Lagi dipakai, Pak. Oh, lagi dipakai. Ini Atau ya, nggak ada? Jangan-jangan nggak ada Nah. lagi. Ini Jangan saya punya. mamerin punya adek sendiri lah. Kalau merendahkan orang lain tuh minimal punya kita. Kalau ngerendahin orang tuh nggak apa-apa. Tapi ya Waduh, nggak boleh. kabelnya. Itu apaan? Ya itu PS4. PS5-nya mana? Belum beli. Oh, PS5. Oh, kamu ini masih PS4. Oh, saya banyak ya. Oh, ini. Nih, kamu tahu ini nggak nih? Kamu mainnya masih PS4 tapi sombong ya. Aduh, pusing deh. MacBook punya adek. PlayStation masih PS4. Gimana sih? Rupanya kamu miskin tapi sombong ya, Jeremy ya. Nggak boleh gitu ya Jeremy ya. Merendah aja. Kan Dia dibilang, kemarin di Bunda Hadijah buka laptop, dia bilang, "Wah, ini dia handphonenya nggak sampai 20 juta ini itu." Begitu punya dia rupanya Asus. MacBooknya nggak ada. PS5 enggak, PS4 malah. Gimana ya sih Bang Jeremy? Jibril lagi Katanya ngajarin sama kamu. Minimal kalau mau sombong kaya dulu gitu. Karena dalam Islam tuh kaya pun nggak boleh sombong dek. Tapi kamu udah lah nggak kaya sombong lagi kan sama aja kayak kamu gini ya nih buat perempuan-perempuan juga nih buat perempuan hotel. Kalian kalau ngina aku jelek apa enggaknya kalian harus cantik dari aku. Udah muka kalian kayak lepuh, kalian bilang pula kami jelek atau kalian bilang pula kami miskin. Minimal kalian lebih kaya lah gitu kan gitu ya. Minimal. kok punya PS4? Aduh, saya kalau jadi masih main PS4 sih, aduh. Oh, saya belum beli aja, Pak. Nanti kapan saya mau punya. Oh, belum beli. Kan tinggal beli. Saya pun nggak terlalu suka. Sekarang saya kan nanti mau pergi ke Aussie. Oh, nggak suka. Terus kenapa pamerin PS4-nya kalau memang nggak suka? Ya emang belum pengen pamer. Nggak Oh. apa-apa. Bang saya itu ada di atas 20 juta. gitu. Ada berapa? Ya pokoknya di atas 200-an juta lah kalau di total sama Tadi aset. katanya 200 juta. 200 jutaan apaan? 200 jutaan? Di Bitcoin tahun depan 1 miliar. Oh, Bitcoin. Oh, tahun depan 1 miliar. Alfi. Alfi. Iya. Bisa baca nggak? Nih jam gue mereknya apa? Vi? Aduh. Bisa dibaca nggak, Vi? Aduh. Ya. Vi. Itu Bang Jeremy bisa baca nggak itu Bang? Nah, ini kalau di Semua merek kalau murah gue gitu. kalau gue cari ya, ini yang warna hitam harganya berapa ya? Aku minta Tahu yang itu. di ujungnya aja. Tahu itu. Oh, Kalau di- mana ada Audemas PGK? Aduh. 200 juta di Bitcoin. Iya, tahun Itu yang di tangan saya aja nggak kebeli, Mas. Tahun depan kamu bisa belinya. Itu pun kalau tahun depan ada. pasti ada, Pak, lebih malahan. Aduh. Ya kalau Bitcoinnya nggak Nggak, anjlok, itu- kalau anjlok Mau sombong, kamu mau sombong di sini. Ya saya punya rumah harga 5 miliar, 10 miliar. Waduh, tapi kamu PS-nya PS4, laptop aja laptop begitu, handphone aja handphone orang miskin, krek-krek begitu. Terus mau sombong, menghina orang muslim, oh handphonenya nggak sampai 20 juta, oh laptopnya nggak MacBook Pro. Kamu nggak punya MacBook Pro? Kamu nggak punya apa-apa, Jibril. Kamu masih gamer. Ya, Cuman kayak begitu ditunjukin MacBook Pro, begitu ditunjukin PS5, malah diem. Gimana sih, Jeremy? Coba datanya tadi yang krek-krek itu dong. Tadi mana coba yang di handphone pecah kamu?
Oh iya, nanti di Mana itu data dari handphone pecah kamu mana tadi? sabar nih. Mm. Anti gores itu nggak sampai 80 loh. Nih tertunggal nih. Dari sumbernya dong, sumbernya Jeremy. Ini mantan satanik gereja setan. Sumbernya Jeremy. Ini mantan orang gereja setan, Pak. Iya, sumber datanya. Kamu paham nggak sih? Nih mantan satanik bersaksi. Iya, sumbernya. Itu kok jadi WhatsApp sih yang ditunjukin? Oh, jadi kita diajak ngerumpi nih di WhatsApp kamu. Ini kan mantan satanik yang bersaksi. Iya, sumbernya. Ya itu orang Wah. satanik ya kan saya udah bilang. Bang, Iya, sumbernya dari mana? itu Ada, kenapa nanti dia saya tuh kasih tidurnya tahu. nggak pakai spray loh? Ya, By the way, cuma 1 miliar ya Pak. Kasihan banget dia punya cuma enggak 1 sumber. miliar. Oh, Rumah itu saya. cuma baru satu lah. Nanti saya kasih lagi kalau udah banyak Pak. Enggak lah, kamu beli PS5 Itu aja kenapa dulu. Bajunya sobek itu kenapa? Emang itu berendah Pak. Berendah. Yos, tapi sombong rendah-rendahin orang muslim di sini. Tapi Anda juga Bukan itu sumber kamu dari mana, Jeremy? banyak saksian. Iya, mana sumbernya? Dari website apa? Itu belum ada. Itu dari salah satu gereja setan. Pokoknya cari aja. Iya, kok saya suruh cari? Kamu tadi ngomong abad 7 dari apa? Iblis. Mana itu datanya mana? Udah, kan Kenapa udah sih selesai Jeremy itu, begitu banget ya, Jeremy? Pertama ya, ini mohon maaf ya teman-teman, tadi itu adalah simulasi dari cara untuk mengajarkan kepada anak-anak Anda yang ada di rumah, minimal kalau sombong harus kaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah miskin, sombong, belagu, aduh jangan deh ya, jangan dong ya. Juga kalau seandainya mau menghina wajah orang lain, minimal cantik manis kayak saya, sedikit-sedikit nggak apa-apa, tipis-tipis manis dulu. Kalau udah jelek, butut, mukanya kotak, hidung petak, ya kan? Terus seandainya nggak berani lagi pakai filter, nggak berani lagi nggak pakai filter kalau open cam, jangan berani menghina orang lain ya, gitu ya. Intinya kalau Islam itu tidak boleh mengajarkan, tidak mengizinkan menghina dan merendahkan, walaupun kamu kaya, kayak cantik, nggak boleh. Enggak, saya mau ngejar dia bilang abad 7 itu dari iblis. Mana Iya. itu? Kan udah kasih. Anda Iya, kayaknya mana nggak itu ngerti. datanya mana? Coba Ya, tunjukin itu di ada handphone kamu yang data. pecah itu. Salah satunya yang masih Iya, mana? Itu udah coba tunjuk. berobat, Pak. Iya, coba tunjukkan. Itu datanya Kan dari udah mana? berobat, saya bilang. Iya, itu datanya dari mana? Jeremy, kamu tahu saya siapa nggak? Saya bisa cari loh. Kamu di Gambir kan? IP kamu 3,25 Universitas Pembangunan Jaya. Kamu pikir saya nggak tahu kamu siapa? Salah aja, banyak ngomong. Banyak salah Pak Anda. Gue kejar loh. 3, 2, 1. Oh nggak pergi. Wih, kuat mental. Beneran pergi. Nyungsep ke bawah. Maksudnya kalian kalau mau diskusi aja, nggak usah kayak ngerendahin orang apa, karena gini loh, nanti kalau diinjak-injak lehernya nangis ya. Enggak, dia kemarin udah saya liatin debat sama Bang Zuma, habis itu merendahkan apologet, habis itu debat sama Bunda Hadijah. Bunda Hadijah buka laptop, dia bilang, oh ini ya laptopnya bukan MacBook Pro ya. Terus ditunjukin handphone, oh saya handphonenya lebih dari 20 juta, handphone saya lebih dari 20 juta 2 biji. Yang pecah tadi. Habis itu dia bilang dia punya Bitcoin 200 juta. Kayak bro, serius loh. Ini teman-teman gue di sini aja nggak tahu gue siapa. Gue tahu lo production manager di Legit Group. Kerja lo dari tahun 2022, baru 4 bulan lo di situ. Rumah lo di Gambir. Nama panjang lo Jeremy Ovid Samosir. Lo pikir gue nggak tahu lo siapa? Makanya tadi gue minta, nih rekam. Kalau sampai lo menghujat agama gue di sini, gue laporin lo Jakarta Selatan. Jaksel dong. Gambir kan masuk pusat Jakarta Selatan. Jaksel. Salah banget lo, salah banget lo ngadepin orang. Diskusi aja lah. Jangan menghujat napas sih. Itu dari tadi kita santai-santai aja. Ada berapa orang Kristen di sini? Kita santai aja. Biasa aja. Kalau mau lomba-lomba kaya-kayaan kayaknya, duh, jangan deh kalian. Kalian nggak tahu aja siapa circle kita. Cegak circle kita, kecuali Cebi. Dia intern dari PT Cayapta Ciptra Kamika. Ya elah. Masa dia bilang abad ke-7 iblis? Nggak boleh gitu lah. Kalau kita bilang agama Kristen itu terindikasi bercampur dengan pagan, iya, itu fakta. Udah. Sambung. Jadi awkward nih.
Bukan, kalau dia merendahkan perempuan, apalagi kayak Natalie dia rendahin, kan nggak etis banget. Maksudnya gini loh, diskusi aja, nggak usah sosok ini, karena kalian nggak tahu dengan siapa kalian bicara, kalian tidak ngerti siapa orang kalian hadapi. Makanya saya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, saya menghormati orang-orang yang naik ke sini betul-betul ingin bertanya. Tapi saya nggak pernah takut, walaupun kalian nenek moyang kalian sendiri adalah mungkin presiden di sini, terus tiba-tiba kalian bicara sesuatu yang nggak benar, kami takut nggak? Kami bukan itu yang kami takutkan. Kami justru takut orang-orang yang ini apa namanya, yang naik ke sini justru melakukan penyesatan. Itu yang kita khawatirkan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.